mindsetnya masyarakat itu lebih banyak bahwa kalau sampah tuh harus banyak-banyak didaur ulang. Kalau kita rakus saat ini, kemungkinan generasi mendatang tidak akan mendapatkan apa-apa yang layak yang seperti kita nikmati sekarang. Kalau mau merubah itu harus kita potongnya di akar gitu ya. Kita harus pendekatannya dari akarnya, dan akarnya ini di mana? Di kebiasaan, dari mulai rumah masing-masing. Mungkin pandangan negatif dari sekeliling ya, artinya karena mayoritas masyarakat belum paham isu ini, mereka menganggap bahwa sampah itu ya urusan pemerintah gitu. Ketika diajak untuk memikirkan masalah sampah itu, lebih banyak yang menolak, lebih banyak yang merasa itu merepotkan, merasa itu menghabiskan waktu gitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Wardani, itu nama pena. Kalau panggilan sehari-hari ada yang manggil Bu Deka, ada yang manggil Bu Dini. Saya lahir di Malang. Latar belakang pendidikan sebetulnya kalau dari formalnya saya lulusan arsitektur ITB dan S2 saya di urban design di ITB juga. Kemudian kembali lagi ke Malang sekitar tahun 2007 dan menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Malang gitu. Saya ibu dari 2 orang anak kembar, laki dan perempuan yang saat ini sudah remaja. Aktivitas saya sehari-hari setelah saya resign dari dosen, saya kemudian menginisiasi dan mengembangkan satu kelas belajar untuk seluruh masyarakat Indonesia yang namanya kelas belajar Zero Waste. Saya mulai di tahun 2018 sekitar bulan Mei. Selain itu saya juga menulis banyak buku. Kalau totalnya mungkin sekitar 60 judul buku, mulai dari buku anak, kemudian ada buku kerajinan, buku hobi ya, terus kemudian juga ada beberapa buku tentang tema lingkungan hidup gitu. Saat ini juga membuka beberapa kelas, memenuhi undangan untuk menjadi narasumber. Awal mulanya sebetulnya tidak sengaja, dalam arti memang tidak direncanakan dengan khusus. Jadi karena waktu itu mungkin saya sudah punya ketertarikan dengan alam dan lingkungan ya sejak kecil dan sejak masih kuliah gitu, tapi belum terlalu mendalam. Terus kemudian ketika mengajar di salah satu perguruan tinggi yang saya sebutkan tadi, saya mengajar di jurusan perencanaan wilayah dan kota. Dan di situ saya berkenalan dengan isu persampahan karena ya qadarullah gitu, teman-teman saya waktu saya datang itu banyak yang studi lanjut. Saya ditarik untuk ngajar di beberapa mata kuliah yang bersinggungan dengan lingkungan gitu. Awalnya dari permukiman, kemudian juga dari ilmu-ilmu lingkungan yang akhirnya menuntut saya juga banyak belajar. Dan sebetulnya banyak hal yang menarik gitu dari pengalaman saya ini ketika saya asistensi gitu dengan mahasiswa ini. Jadi mahasiswa bimbingan saya ini kebetulan dia mengambil sektor persampahan, kemudian dia datang ke saya dan dia bercerita gitu, atau dia mengeluhkan, Bu, ini maaf kami tidak bisa mendapatkan lahan untuk membuat TPS karena proyeksi penduduknya sudah sangat tinggi di kelurahan ini sehingga lahan-lahannya sudah terambil untuk sektor yang lain gitu. Kemudian itu salah satu hal gitu. Saya jadi berpikir bahwa oh ya ternyata begitu pertumbuhan penduduk itu naik, terus populasi bertambah dan sebagainya, kita punya kebutuhan terhadap lahan, dan lahan itu ternyata hanya digunakan untuk membuang sampah gitu. Kita numpuk-numpuk sampah di situ gitu, yang tidak semua kota bisa mengelola dengan baik. Kemudian hal yang lain yang membuat saya juga jadi bergerak lebih itu ketika saya waktu itu
punya ide dan menginisiasi satu program lah gitu di jurusan, ayo kita milah sampah. Saya ngajak mahasiswa dan mengajak rekan-rekan dosen untuk kita sama-sama memilah sampah. Dan waktu itu saya mungkin masih awal-awal ya, belum ada jurusan lain yang melakukan hal yang serupa gitu. Saya mengusulkan untuk punya tempat sampah terpilah seperti ini, dan kemudian pada waktu sudah di launch, sudah kita buatkan label, sudah kita buatkan stiker, ada tulisannya ini botol, ini kertas gitu, sampah yang paling banyak di kampus. Pada waktu saya inspeksi nih, saya cek gitu, saya lihat di dalamnya ternyata sampah yang masuk ke situ campur gitu. Ada bungkus silok, ada gelas cappuccino, cincau dan sebagainya gitu. Dari situ sebenarnya saya ada rasa kegelisahan. Saya melihat kenapa ini mahasiswa saya yang seharusnya mereka itu sudah paham, menurut saya mereka tuh sudah dapat sekian SKS tentang sampah, tentang lingkungan, memilah sampah berdasarkan kategori saja kok nggak bisa gitu. Baca label aja kok nggak mau. Itu kan hal yang mendasar menurut saya gitu. Harusnya mereka bisa dong baca label. Harusnya mereka cek dulu dong ini tempat sampah apa gitu. Tapi kegelisahan itu kemudian saya renungkan dan saya seolah mendapatkan jawaban bahwa ini kan memang kebiasaan, ini kan satu perilaku gitu. Ternyata apa yang mereka dapatkan, ilmu, teori, itu tidak selalu berkolerasi dengan perubahan perilakunya. Jadi ilmu yang mereka dapatkan di bangku kuliah itu tidak otomatis membuat seseorang menjadi sadar dan bergerak secara benar begitu. Dan saya berpikir bahwa ini adalah habits, ini adalah kebiasaan yang mungkin sudah dibawa dari sejak kecil dari rumahnya masing-masing, bahwa mereka menganggap semua tempat sampah sama. Berarti kalau mau merubah itu harus kita potongnya di akar gitu ya. Kita harus pendekatannya dari akarnya, dan akarnya ini di mana? Di kebiasaan, dari mulai rumah masing-masing. Jadi mungkin itulah awalnya, kemudian tercetus ada ide saya membuka kelas belajar zero waste ini. Kelas belajar zero waste ini juga sebetulnya tidak sengaja juga terbentuknya. Jadi pada waktu itu saya diundang menjadi narasumber untuk mengisi pelatihan menulis buku anak gitu di Yogyakarta. Dan pada waktu itu tempatnya direncanakan di sebuah hotel, dan saya mengusulkan gitu kepada panitia, bagaimana jika kita membuat acara yang minim sampah nih gitu. Karena saya tuh concern juga setiap kali kita mengadakan acara dimanapun, seminar, kemudian talk show atau apapun, sarasehan dan sebagainya, pasti selesai acara itu sampah berserakan. Nggak ada yang tanggung jawab, nggak ada yang mau tahu. Paling bayar petugas untuk membersihkan gitu. Sehingga saya waktu itu usul gimana kita membuat event ini menjadi event minim sampah. Alhamdulillah disambut baik oleh panitia, dan saya diberikan slot untuk mengedukasi peserta. Kemudian setelah acara selesai di hotel tersebut, dan alhamdulillah lumayan bisa dibilang sukses, sampahnya sangat sedikit. Saya pada waktu mau menutup acara, saya sampaikan kepada peserta, ada nggak dari peserta ini yang mau gabung untuk belajar zero waste? Jadi awalnya memang benar-benar tercetus, ada nggak yang mau belajar zero waste? Makanya kelasnya ya namanya belajar zero waste gitu. Alhamdulillah juga disambut baik, ada sekitar 30-an orang yang menyambut ajakan ini, dan saya berpartner dengan teman saya namanya Mbak Mita Hapsari. Beliau panitia acara tersebut dan kemudian membantu saya menjadi co-founder dari kelas belajar ini gitu. Dan model belajarnya sebenarnya sangat sederhana. Awalnya ini kelas batch pertama kita belajarnya lewat grup aja gitu, grup WhatsApp ini. Jadi materi saya sampaikan setiap hari tertentu, kemudian ada tanya jawab, ada diskusi, dan kemudian peserta melakukan eksperimen. Jadi kita basisnya memang eksperimen. Kalau eksperimen itu bisa gagal, bisa berhasil, nanti tinggal dievaluasi aja gitu.
sehingga teman-teman lebih ringan mengerjakannya. Dan setelah 3 bulan berjalan, kita adakan wisudaan. Jadi kecil-kecilan wisudaan, teman-teman mendapatkan lencana atau sertifikat kelulusan. Barang siapa yang mengerjakan sekian games dan tuntas itu menjadi alumni dari kelas belajar tersebut gitu. Dan alhamdulillah itu di tahun 2018 kita batch pertama, dan sekarang ini sudah batch ke-13. Kelas ini terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia yang mau belajar dan berkomitmen untuk menempuh pembelajaran selama 3 bulan gitu. Zero waste ini sebenarnya kalau disederhanakan itu adalah satu konsep hidup atau gaya hidup ya, yang berusaha tidak menimbulkan sampah sejak awal berkegiatan gitu. Dan kemudian zero waste ini fokusnya ada di pencegahan terjadinya sampah, bukan di daur ulang. Karena selama ini mindsetnya masyarakat itu lebih banyak bahwa kalau sampah tuh harus banyak-banyak didaur ulang gitu. Kalau zero waste ini, sebelum terjadi sampah kita harus berpikir dulu nih bagaimana cara mencegahnya. Kemudian konsep yang kedua atau prinsip yang kedua adalah bagaimana kita mengirim sesedikit mungkin ke tempat pembuangan akhir atau tempat pemrosesan akhir. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah bagaimana kita sebagai manusia ini menghemat sumber daya yang ada. Karena pastinya bumi kita ini ada kapasitasnya, ada limitnya begitu. Yang saya yakini bahwa bumi itu adalah amanah begitu, pinjaman. Kita ini menempati bumi sementara saja, tidak selamanya gitu, dan ini tidak menjadi milik kita gitu. Dan apapun yang menjadi amanah kan pasti ada tanggung jawabnya, karena kita itu hidupnya tidak cuma di dunia. Itu yang saya yakini, bahwa apapun yang kita lakukan di dunia itu ada tanggung jawab besarnya di akhirat gitu. Zero waste ini juga satu bentuk kebaikan yang seorang muslim bisa lakukan. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap apa-apa yang kita kerjakan gitu. Kalau yang paling banyak kita rasakan ya sebagai seorang praktisi zero waste atau orang-orang yang giat di lingkungan itu adalah mungkin pandangan negatif dari sekeliling ya. Artinya karena mayoritas masyarakat belum paham isu ini, mereka menganggap bahwa sampah itu ya urusan pemerintah gitu. Ketika diajak untuk memikirkan masalah sampah itu, lebih banyak yang menolak, lebih banyak yang merasa itu merepotkan, merasa itu menghabiskan waktu gitulah. Sehingga memang kalau dilihat pertumbuhan gerakan ini itu tidak cepat ya. Tapi saya tetap optimis. Mungkin cita-cita kita Indonesia bebas sampah tahun sekian gitu. Sampai kita meninggal mungkin belum tercapai, tapi batu bata yang sudah kita tata ini insya Allah tetap akan ada untuk generasi berikutnya. Dan saya berbahagia dan berbangga karena kelas belajar zero waste ini setiap tahunnya masih banyak sekali orang yang berminat untuk ikut. Makin lama, makin kesini, apalagi dengan media sosial, dengan awareness yang kolektif, yang awalnya saya cuma sendiri mungkin dulu saya menyuarakan ini, sekarang saya sudah punya sekian ratus alumni dan setiap alumni tumbuh menjadi individu-individu yang mempelopori di tempat mereka tinggal gitu. Bagaimana mereka menjadi pembaharu-pembaharu, pelopor-pelopor, menjadi orang yang berdaya dan memberdayakan. Jadi saya memang cita-citanya jangan hanya saya sendiri nanti yang bergerak gitu. Dan mungkin tangan saya pendek. Dan yang memperpanjang tangan saya itu adalah teman-teman ini, gitu. Jadi mengapa saya tetap membuat kelas belajar zero waste ini gratis? Karena saya selalu sampaikan, cara membayar terbaik dari gerakan ini adalah berkontribusi. Cara membayar terbaik adalah memperpanjang kebaikan yang ada di dalam kelas ini, di lingkungan mereka yang mereka bisa gapai gitu. Saya itu tidak pernah terbayang bahwa bisa sampai ke titik ini gitu. Saya tidak pernah membayangkan bahwa ketika saya mencetuskan nawarin teman-teman, siapa yang mau belajar zero waste dengan kalimat yang sesederhana itu, sekarang gerakannya menjadi gerakan yang sangat besar.
Bahkan sekarang teman-teman itu kita punya divisi-divisi gitu di dalam kelas belajar zero waste ini. Ada divisi edukasi, ada divisi research and development, ada divisi media sosial, ya ada divisi bisnis minim sampah dan macam-macam lagi gitu. Jadi perkembangannya itu justru bukan dari saya, itu yang membanggakan. Kemudian kita pada waktu di tahun 2022 di bulan September kalau tidak salah, itu kita bisa menyelenggarakan silaturahmi nasional. Jadi saya tuh sampai nangis gitu istilahnya, bahwa ya Allah, dulu saya tuh cuman sekedar ngomong nawarkan sekecil itu ya, langkah awalnya itu hanya menawarkan gitu. Tapi ternyata sekarang bisa sampai silaturahmi nasional gitu. Ketika kita silaturahmi nasional itu kita mendapatkan support dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ibu Direktur Pengurangan Sampah ya waktu itu tuh sampai memberikan sambutan juga gitu. Dan kita tim Research dan Development itu menghitung pengurangan sampah seluruh alumni Belajar Zero Waste selama berjalan itu bisa mencapai saya juga menerapkan ini di keluarga. Jadi anak-anak sejak awal itu saya ajak untuk selalu berpikir kalau mau beli sesuatu misalkan, ini nanti akan menghasilkan sampah apa enggak, ayo gitu. Kemudian kita juga, karena kami homeschooling ya, jadi kita suka mengadakan kegiatan nonton bareng. Kita bikin komunitas belajar dulu, Sahabat Alam Cilik, yang kita mengundang narasumber teman-teman saya untuk mengisi di komunitas ini, mengedukasi anak-anak. Dari situ sebenarnya kita secara perlahan-lahan melatih anak-anak ini kepekaan terhadap lingkungannya, kita masukkan dari kegiatan-kegiatan ini. Jadi nonton film bareng tema lingkungan, misalkan film-film dokumenter, film tentang pencemaran sampah lautan dan segala macam itu. Biasanya setelah nonton kita adakan diskusi gitu. Kemudian saya juga menyediakan buku-buku yang banyak temanya tentang lingkungan ya, seperti buku tentang climate change gitu, atau waste management dan lain-lain gitu. Dan anak saya yang saya lihat adalah ketika dia sudah tidak lagi kecil ya, kalau kecil kan kita dampingi terus. Sekarang sudah remaja, mungkin sudah mulai berkegiatan sendiri di luar. Itu saya mengamati mereka itu masih memegang value-value atau prinsip-prinsip yang sudah saya sounding sejak kecilnya. Anak saya yang putra ini di pondok, walaupun saya tahu betapa sulitnya minim sampah di pondok gitu ya, karena keterbatasan. Tapi dia pulang itu mengoleh-oleh saya ekobrik gitu. Jadi dia bikin ekobrik di pondok, kemudian dibawa pulang. Sampai teman-temannya ya suka bercandain dia gitu, ngoleh-ngolehin ibunya sampah katanya gitu. Tapi buat saya itu menarik sekali. Artinya dia tetap mau tanggung jawab dengan sampah yang dia hasilkan. Dan pada waktu di pondok juga, anak saya yang laki-laki ini sempat ikut berkontribusi di bank sampah pondoknya. Dia ikut membantu ustadz yang menangani sampah pondok begitu. Anak saya yang perempuan itu dia membuat buku judulnya Keluarga Minim Sampah, yang menceritakan keluarga kami tapi dalam bentuk komik gitu. Bagaimana keluarga ini berusaha mengurangi sampah mereka sehari-hari diwujudkan dalam bentuk komik. Ya lucu juga, menarik juga gitu. Dan menjadi kebiasaan kami semua gitu. Kalau kami secara tidak sengaja mendapatkan ya katakanlah sampah di luar rumah, itu kami tanggung jawab gitu. Jadi suami saya juga seperti itu. Misalkan dapat nasi kotak di kantor, ya dibawa pulang. Kemudian beliau dengan senang hati ya dicuci mikanya, kemudian dipilah kardusnya sendiri, sendoknya sendiri begitu. Dan itu semua sudah otomatis dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Dan artinya suami dan anak-anak tidak membebankan masalah ini ke saya pribadi. Jadi kami bekerja sama gitu. Semua orang bertanggung jawab. Kalau memang jajan,
yang jajan ya yang tanggung jawab, yang beli yang tanggung jawab gitu. Saya pernah nggak bisa bangun dari tempat tidur begitu, dan anak-anak tuh belum sarapan. Waktu itu anak laki-laki saya minta tolong, kamu bisa nggak beli makan di luar nih, mungkin di depan itu ada bubur ayam gitu. Oh iya katanya, dan secara otomatis dia itu langsung ambil rantang. Jadi anak laki-laki saya ini masih umur berapa ya waktu itu? Mungkin baru 11 kayaknya ya. Itu dia otomatis ambil rantang, bawa tas kain, bawa tempat kerupuk sendiri gitu, dia berangkat ke depan untuk beli bubur ayam di rantang itu. Terus pas waktu pulang itu yang menarik juga, dia bilang gini, "Ibu, aku sudah cek kecap-kecapnya, aman, halal," katanya gitu. Alhamdulillah, saya merasa bahwa itu justru rapotan yang paling sahih ya. Kalau saya bilang bahwa rapot yang lain berupa angka, tapi kalau rapot perilaku ini kan nggak bisa ditipu-tipu lah istilahnya. Jadi ketika mereka menunjukkan sikap-sikap yang seperti itu, yang mereka bisa tanggung jawab, mereka amanah, ya mereka punya prinsip dan value, ya saya rasa saya bisa sedikit lebih lega gitu sekarang. Melepaskan anak-anak ya. Paling kalau mereka ada satu hal, dua hal ya tetap kita diskusikan, tetap kita ingatkan, tapi selebihnya mereka bisa jalan gitu. Ya saat ini selain keluarga, anak-anak dan suami, saya juga berusaha mengajak lingkungan terkecil. Jadi sekarang ini saya memiliki satu gerakan bernama Sapa Bumi atau gerakan Sahabat Pilah Sampah Bumi Meranti. Jadi ini adalah satu gerakan setor sampah kolektif yang saya inisiasi, mengajak teman-teman terdekat. Ada beberapa tetangga juga yang di sini, mereka menyetorkan sampah bulanan mereka di rumah saya untuk nantinya diambil oleh pelapak atau pengepul. Dan menurut saya ini adalah satu gerakan yang penting ya, perlu diadopsi juga oleh teman-teman. Jadi kita bisa melakukan setor sampah kolektif sehingga culture atau budaya minim sampah ini bisa terbentuk secara komunal, tidak hanya kita sendiri. Kita ajak yang lainnya, kita tularkan, kemudian juga di dalam komunitas ini atau gerakan ini saya juga berusaha mengedukasi teman-teman selain memilah sampah adalah memperkenalkan gaya hidup minim sampah dengan bagaimana kita membuat sabun mandi sendiri, dengan kita mengompos sisa dapur kita, kemudian juga bagaimana kita belanja refill, bagaimana kita belanja tanpa sampah, menggunakan tisu perca atau tisu kain daripada tisu kertas, kemudian melakukan pemilahan sampah bersama-sama dengan keluarga. Semoga nanti kegiatan semacam ini juga akan tumbuh di tempat-tempat lain, di kota-kota lain, sehingga sampah tidak lagi terbuang secara percuma ke TPA. Bagi teman-teman yang mungkin menyimak obrolan kita hari ini, yang ingin saya sampaikan adalah kita mau peduli atau tidak mau peduli, kerusakan di luar sana, kerusakan alam dan lingkungan akan terus terjadi. Dan bertambahnya kesadaran kita, kecepatannya tidak pernah selaras dengan kerusakan alam yang harus kita bayar nantinya. Jadi saya mengajak teman-teman semua untuk paling tidak minimal riset ya, mencari tahu sebetulnya ada apa dengan kondisi bumi kita saat ini, dan carilah alasan yang kuat ya bagi teman-teman untuk mulai bergerak. Alasannya bisa spiritualitas mungkin ya, karena ini adalah amanah dari Allah. Mungkin juga alasannya bisa karena kita juga memikirkan anak-anak kita nantinya. Kita ingin mereka juga mendapatkan udara yang bersih, kemudian tanah yang tetap subur ya, lingkungan yang nyaman dan sebagainya. Dan saya yakin bahwa seorang ibu itu adalah kunci perubahan di rumah. Jadi apapun yang diputuskan ibu, apapun yang diedukasi oleh ibu kepada keluarganya, itu dampaknya luar biasa. Dan kita mungkin berpikir bahwa
cuman satu ibu gitu ya. Tapi ketika satu ibu ini berdaya, insya Allah bumi akan terjaga. Satu ibu ketemu satu ibu, ketemu satu ibu, ketemu satu ibu, akan bergerak 1000 ibu, akan bergerak 10.000 ibu. Dan kita nggak pernah tahu gitu. Bumi itu tidak membutuhkan manusia-manusia, perempuan-perempuan yang sempurna, tetapi bumi ini sangat berterima kasih kepada mereka yang mau berusaha. Kita tidak perlu buru-buru mengubah dunia, karena perubahan diri kitalah yang paling utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu aksi baiknya dari teman-teman semua.